Oke, dengan klik ini untuk merancang arsitektur 5, saya akan menjelaskan tentang proses dalam perancangan arsitektur. Yang pertama saya jelaskan adalah bagaimana tema dan konsep dalam rancangan. Yang pertama, tema di sini sama seperti konsep itu gagasan. Jadi sama-sama gagasannya, cuma tema ini lebih umum. Jadi dia itu mendasari segala sesuatu yang ada pada desain kalian, baik pada makro konsep maupun mikro konsep. Jadi tema yang kalian pilih itu harus tercermin pada semua konsep yang kalian pilih, itu ya. Kemudian pilihan tema sendiri tidak sembarangan, jadi kalian harus lihat lagi pada objek rancangan kalian. Nah, disesuaikan dengan objek rancangannya. Untuk tema sendiri, nantinya kalian bisa lihat-lihat. Jadi misalnya kalau objek rancangan di rumah sakit, berarti tema yang kalian pilih harus yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya tema yang kalian pilih adalah arsitektur atau healing arsitektur atau semacamnya yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau misalnya apartemen, misalnya kalian membuat sesuatu yang futuristik, mungkin futuristik itu bisa dibuat sebagai tema. Lanjut. Nah, konsep sebenarnya hampir sama seperti tema, jadi penyebutannya itu hampir sama nantinya. Bisa juga kalau misalnya futuristik itu bisa digunakan sebagai konsep, bisa juga digunakan sebagai tema. Tapi pada saat kalian pilih futuristik itu sebagai tema, berarti turunannya di konsep dia harus lebih spesifik, ya. Sama-sama gagasannya, jadi sama-sama ide rancangan, tema dan konsep sama, cuma untuk tema dia lebih luas cakupannya. Next. Jadi misalnya saya contohkan di sini, misalnya di sini ada arsitektur berwawasan lingkungan, kemudian healing arsitektur, kemudian pada tapaknya open space, ruang dalam colorful, bentuk adaptif. Nah, kira-kira ini bangunan apa kira-kira? Ada healingnya, berarti kurang lebih ini adalah bangunan rumah sakit, ya kan? Nah, kalau saya isi untuk urutan yang mengisi ini itu apa aja? Oke, nah seperti ini. Jadi arsitektur berwawasan lingkungan sebagai tema, kemudian healing arsitekturnya sebagai konsep utama, kemudian turunannya ke bawah itu sebagai mikro konsepnya. Harap diperhatikan, jadi pemilihan mikro konsep tidak sembarangan juga, jadi harus dilandaskan pada yang di atasnya, konsep utama dan juga temanya, ya. Jadi sini saya contohkan, misalnya kalian memilih tema arsitektur berwawasan lingkungan, kemudian konsep utamanya adalah healing arsitektur, kemudian mikro konsepnya untuk tata lahan open space, oke. Kemudian mikro konsepnya kalian memilih efektif. Efektif ini kurang tepat diaplikasikan karena efektif ini merupakan karakter atau ciri dari healing arsitektur. Nah, sebisa mungkin mikro konsep yang kalian pilih itu adalah bagian dari kriteria atau karakter dari konsep utamanya atau dari temanya. Nah, itu bisa kalian pilih jadi mikro konsepnya. Nah, seperti ini kurang tepat. Jadi ruang dalamnya efektif, nah itu kurang tepat. Kemudian bentuknya atraktif, wah sangat kacau sekali, tidak sama seperti healing arsitekturnya. Tapi kalau yang di bagian atas ini lebih tepat dibandingkan tadi yang sudahnya. Jadi misalnya di sini ruang dalamnya colorful. Nah, warna itu juga mempengaruhi terhadap kesehatan, pengaruh terhadap kesembuhan. Nah, itulah yang saya maksud. Kemudian bentuknya adaptif adalah adaptif di sini dia lebih kepada bagaimana sih tanggap rancangannya terhadap lokasi setempat, kemudian tanggap rancangannya terhadap penghuni yang ada di sana, itu yang adaptif. Ya. Tanggap lingkungan itu adaptif. Itu bisa kalian pilih. Nah, ini adalah
salah satu contoh dari untuk hierarki tema dan konsep. Ini harus diperhatikan, jangan sampai antara satu dengan yang lainnya itu terlepas, karena semuanya saling berhubungan. Next, jadi kalau misalnya proyeknya apartemen misalnya, di temanya kalian pilih green architecture. Nah, kalian mungkin di konsep utamanya kalian harus ada kaitannya dengan tema dan juga objek rancangannya. Misalnya tema green berarti kemudian objeknya apartemen. Nah, berarti konsep utamanya yang mungkin bisa kalian pilih misalnya healthy living, hunian sehat kan ya, itu bisa jadikan menjadi konsep. Jadi konsep itu tidak hanya dari teori-teori misalnya seperti deskonstruksi, futuristik, tidak hanya itu, tapi bisa kalian membuat sesuatu yang baru. Healthy living kan sesuatu yang baru, saya kata-kata yang baru. Kalau misalnya kalian lihat dari pengertiannya sendiri, itu tidak misalnya itu kalau futuristik atau deskonstruksi secara teori kan sudah ada, tapi kalau healthy living itu kan kita kan menggabungkan antara dua kata, yaitu healthy dan juga living, jadi hunian dan kesehatan. Nah, ini digabungkan jadi satu, seperti apa nanti wujudnya. Itu bisa seperti itu. Jadi kalian bisa mengusulkan kata-kata baru atau kalimat baru yang digunakan sebagai konsep. Nah, konsep itu nantinya itu tidak panjang-panjang dalam pengucapannya, itu mungkin 2 kata, maksimal 2 kata, seperti yang contohkan ini ya. Jadi healthy living, open space, higienis atau mixed use, shaping geometry. Nah, itu bisa dijadikan sebagai konsep. Jadi misalnya di sini kita pilih healthy living sebagai konsep utama. Nah, turunannya itu yang tadi itu. Jadi turunannya adalah tidak memiliki sifat dari konsep utama tersebut. Jadi misalnya tanah lahannya, lahan di sini saya pilih open space. Dengan open space saya bisa nantinya menata hunian yang sehat, ya kan? Kemudian ruang dalamnya bisa kalian pilih misalnya higienis. Higienis masih ada hubungannya dengan healthy living. Kemudian misalnya mixed use. Mixed use di sini lebih kepada ruangan tersebut bisa menjadi berbagai macam aktivitas. Misalnya kemarin saya contohkan, bisa jadi tempat tidur, kemudian bisa dijadikan sebagai tempat olahraga. Nah, itu kan menunjang dari healthy living-nya, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah shaping geometry. Kalau misalnya untuk shaping geometry sendiri, hubungannya adalah bagaimana sih geometri tersebut. Nanti shaping geometry di sini lebih kepada gubahan geometri. Jadi bagaimana kalian menciptakan sebuah bentuk dengan gubahan geometri yang menciptakan hunian yang sehat, mungkin dengan mencukupkan bangunan, mungkin dengan menonjolkan bangunan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kan masih ada hubungannya dengan healthy living. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam pemilihan mikro konsepnya, gitu ya. Lanjut, dari sini sudah paham ya kira-kira ya bagaimana hierarki tema dan konsep. Kalau kurang paham nanti bisa tanyakan di hari Selasa nanti ya, pada saat kuliah studio. Oke. Lanjut. Oke. Di sini jadi kesemuanya ini adalah sebagai landasan untuk kalian merancang. Jadi hasilnya dari tema, konsep, kemudian mikro konsep, dari tentang lahan, bentuk dan ruang, itu menghasilkan sebuah hasil rancangan, gitu ya. Oke, next. Sekarang kita lihat bagaimana sih untuk menghasilkan sebuah rancangan, bagaimana sih pengubahannya nantinya dari kalian analisa konsep, analisa tema, analisa studi kasus dan sebagainya, digubah menjadi sebuah bentuk. Nah, itu bagaimana alurnya? Alurnya yang pertama, nantinya pada saat kalian mendesain, ini semuanya ya, selain itu nanti pada saat kalian konsep dan tugas akhir ini kurang lebih seperti itu juga. Alurnya seperti ini. Di dunia kerja pun juga alurnya pada saat kalian desain ini seperti ini kurang lebih. Jadi
harus kalian bahas latar belakang. Latar belakang di sini meliputi isu, kemudian permasalahan yang ada. Nah, itu dibahas di dalam latar belakang. Dan setelah latar belakang, kalian meninjau pustaka. Tinjau pustaka berkaitan dengan objek kalian dan tema dan konsep yang kalian pilih. Itu ya. Jadi sini kajian tema dan konsep sudah masuk ke dalam tinjauan pustaka. Hasil dari tinjauan pustaka itu adalah sintesa pustaka. Sintesa pustaka di sini kalian mengkriteriakan. Sintesa pustaka di sini merupakan kriteria rancangan, salah satu kriteria rancangan. Nah, itu harus kalian sintesakan. Jadi misalnya tema A yang kalian pilih itu kira-kira karakternya apa sih? Nah, itu ya. Jadi sintesa di sini lebih pada karakter dan sifat dari yang kalian bahas. Misalnya apartemen. Nah, karakter apartemen itu seperti apa sih? Fasilitasnya itu seperti apa sih? Nah, itu kalian buat sebuah rangkuman. Nah, itu yang nantinya rangkuman dan kesimpulan. Nah, itu yang merupakan sintesa pustaka. Gitu ya. Kemudian setelah sintesa pustaka, yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus di sini hasil dari studi kasus adalah kriteria rancangan, sama seperti yang di tinjauan pustaka ya. Jadi di sini kalian merangkum, mencari kriterianya, kira-kira seperti apa sih. Kalau saya rancangan, itu seperti apa yang tadi itu ya. Kemudian kalau saya hunian sehat itu seperti apa sih kriterianya. Nah, itu yang harus kalian rangkum, kalian buat sebuah kesimpulan. Itu ya. Jadi peran dua ini sangat penting sekali terhadap nantinya kalian menentukan goals-nya. Oke. Lanjut. Kemudian dari studi kasus yang sudah kalian temukan kriterianya di bagian 2 ini ya. Kemudian lanjut ke studi tapak. Nah, di studi tapak di sini tujuannya adalah untuk mengetahui potensi dari tapak tersebut. Potensi dari tapak tersebut yang kalian analisa adalah yang negatifnya seperti apa, yang positifnya seperti apa, sehingga kalian bisa memberikan solusi desain yang tepat terhadap potensi yang ada di tapak tersebut. Gitu ya. Next, dari analisa tersebut kalian kan butuh istilahnya itu untuk bagaimana sih analisa yang sudah saya dapat ini saya ubah ke dalam sebuah bentuk rancangan. Itu kan ya, kan ada proses pemalihan, ada proses transformasi. Next. Nah, transformasi di sini adalah merupakan babak kegiatan di mana konsep yang berubah pernyataan dan abstraksi berubah wujud menjadi sebuah benda nyata atau konkret. Nah, ini ada caranya, ada metodenya. Pemalihan merupakan kegiatan pengolahan wujud, kekayaan kasar rupa, arsitektur merupakan kebutuhan utama pada keberhasilan pemalihan yang berkualitas dan berkarakter. Merupakan penerjemahan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Jadi bahasa lain itu adalah bentuk itu tadi ya. Oke, next. Oke, ini. Jadi dari analisa yang sudah kalian lakukan, di situ kalian ambil kriteria rancangan. Tadi kan kalian sudah dapat kriteria rancangan 2 ya. Didapat dari sintesa kajian pustaka, didapat dari sintesa studi kasus, ya kan? Kalian ambil yang sesuai dengan objek kalian dan harapan kalian nantinya rancangannya jadi apa sih kira-kira. Nah, kriteria tersebut kalian ambil dijadikan sebuah goals. Nah, di situ adalah goals. Goals itu adalah diambil dari kriteria rancangan kalian. Sudah kalian rangkumkan, sudah kalian sintesakan dari tinjauan pustaka dan juga studi kasus. Gitu ya. Dari goals ini perwujudannya seperti apa sih? Jadi dari goals ini adalah ke performance requirement. Performance requirement adalah ide atau gagasan. Kira-kira seperti apa bentuk dan wujudnya. Ya. Nah, diambil atau berdasarkan dari goals yang kalian pilih. Itu ya. Misalnya intinya dari goals yang sudah kalian buat itu nanti performance requirement-nya seperti apa. Setiap poin goals yang kalian buat itu ada performance requirement-nya. Itu ya, performance requirement di sini lah
intinya lebih kepada wujudnya nanti seperti apa, ide yang kamu tawarkan itu seperti apa, usulan rancangan yang kalian tawarkan seperti apa sih dari goals yang sudah kalian pilih itu tadi. Gitu ya, paham ya? Kemudian dari ketiga ini kemudian diwujudkan dalam bentuk rancangan, ya kan? Diwujudkan dalam bentuk rancangan di sini ada keikutsertaan konsep dan juga metode perancangan. Tidak ujuk-ujuk dari tiga ini kemudian jadi rancangan, itu tidak ada proses. Jadi harus ada proses. Di sini konsep yang sudah kalian bahas, tema yang sudah kalian bahas, ini perwujudan ke dalam rancangan seperti apa, dibantu dengan metode perancangan. Metode adalah cara kalian merancang, itu ya. Next, jadi metode perancangan di sini bermacam-macam. Kalau misalnya berdasarkan Geoffrey Broadbent, ini yang sangat sering sekali dipakai. Yang pertama adalah pragmatic design, yang kedua ada iconic design, yang ketiga ada analogic design, yang keempat ada canonic design. Nah, ini adalah metode yang digunakan kebanyakan oleh arsitek ya. Jadi kebanyakan menggunakan metodenya Geoffrey Broadbent ya. Untuk yang saat ini yang sekarang lagi kejar-kejar, yang lagi hits, itu ada parametric design. Ini adalah metode desain dengan menggunakan algoritma. Jadi kalau saya kalian lihat sekarang desain-desain yang milik mungkin dulu sudah ada ya, seperti miliknya Zaha Hadid. Zaha Hadid itu menggunakan program Revit, di mana di sana di Revit itu sudah ada yang semacam seperti algoritma, namun tidak terlalu lengkap ya, karena basicnya Zaha Hadid itu adalah matematika, jadi dia sangat paham sekali bagaimana algoritma itu. Nah, untuk saat ini yang dikembangkan adalah program Grasshopper dan Rhinoceros. Jadi di program Rhinoceros dan Grasshopper itu kalian bisa membuat sebuah desain dengan algoritma matematika. Jadi kalian bisa membuat bentuk sedetail mungkin, bentuk yang meliuk-liuk dan terukur. Itu ada di parametric design. Nah, itu yang sekarang sedang dikembangkan di dunia ya. Jadi sekarang kebanyakan menggunakan parametric design. Nanti ada contohnya, saya contohkan. Ada contoh untuk bentuknya, tapi saya tidak mencontohkan untuk programnya ya, karena sangat-sangat rumit untuk programnya. Next, jadi yang tadi untuk keterangan dari metode Geoffrey Broadbent. Jadi di sini yang pertama adalah pragmatic design. Pragmatic design di sini lebih kepada desain yang istilahnya itu uji coba, trial and error, kan ya. Jadi misalnya kalian mengkombinasikan material baja dan kayu, jadinya seperti apa nanti ya kira-kira. Kemudian mengkombinasikan cara untuk pemataannya, mungkin sedikit diliupkan, mungkin sedikit dimiringkan, atau ada yang itu adalah termasuk dalam pragmatic design. Contohnya seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi dari hasil uji coba itu pragmatic design. Yang selanjutnya adalah iconic design. Jadi kalau saya iconic design di sini mungkin lebih kepada bisa ke analogi, bisa ke metafora juga, tapi lebih kepada bagaimana kalian membuat sebuah bentuk yang iconic. Mungkin dari bentuk-bentuk yang abstrak itu akan menjadi sebuah desain yang iconic. Jadi dari sketsa-sketsa yang sembarang gitu ya, jadi kayak Frank Gehry gitu, jadi dia sketsa kasar seperti apa, tiba-tiba jadi yang seperti itu. Itu kan sesuatu yang ikonik. Oke, jadi ini contoh yang ikonik desain juga. Jadi di sebelumnya seperti ini untuk ini milik Frank Gehry ya. Jadi dia mensketsa seperti ini, sketsa yang sangat kasar sekali, abstrak ya, kalau saya kita bilang itu abstrak. Nah tapi jadinya seperti ini, dan secara otomatis dia menjadi iconic design yang sangat iconic sekali. Nah itu dalam prosesnya dia masuk dalam metode iconic design. Oke. Next, kemudian berikutnya ada analogy design. Analogy design di sini
pendekatannya itu didasarkan pada sesuatu yang jelas, istilahnya itu pengibaratan. Bangunan ini mirip kapal, oh bangunan ini mirip belalang, oh bangunan ini mirip burung. Nah, itu adalah termasuk metode perancangannya dalam analogic design. Metafora pun dia masuk ke dalam analogic design. Namun di analogic design sini lebih luas dibandingkan metafora. Kalau saya analogic design di sini lebih kepada tidak hanya pada rupa, tapi lebih sifat, kemudian paham dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pada rupanya. Ya. Ini juga contoh dari analogic design, jadi dia mengibaratkan sebuah daun mungkin ditransformasikan ke dalam sebuah atap di rancangan sebuah bangunan. Oke ya. Next. Yang berikutnya adalah canonic design. Canonic design di sini pendekatan untuk metode perancangannya lebih kepada kalian mengubah dari geometri. Jadi kalau saya kalian mengubah dengan geometri, berarti kalian pendekatan perancangannya lebih kepada canonic design. Itu ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah karya kalian akan bagus itu kalau misalnya karya kalian itu yang pertama itu pasti komunikatif, ya, bisa menyampaikan ke orang banyak, oh ini desain saya seperti ini. Jadi dengan melihat, oh desain ini itu terinspirasi dari ini nih, itu adalah komunikatif. Kemudian representatif, ya. Kemudian kreatif dan inovatif, jadi buat sesuatu yang beda, tidak sama dengan yang lainnya. Oke. Nah di sini ada sedikit quiz, jadi agar kalian lebih paham ya bagaimana sih metode perancangan itu seperti apa. Nah di sini ada quiz, jadi kalian jelaskan metode apa saja yang digunakan pada rancangan di bangunan di bawah ini. Jelaskan dengan analisa atau bahasa kalian sendiri dan sertai dengan sketsa. Hanya 2 soalnya. Kemudian jawaban tidak boleh ada yang sama antara satu dengan mahasiswa yang lainnya ya, antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya ketahuan bahasanya sama, bahasa penyampaiannya sama, maka nilai dianggap 0. Oke ya. Oke. Jadi tugasnya adalah kalian menganalisa bagaimana sih metode perancangannya 2 bangunan ini kira-kira. Itu ya. Dia menggunakan metode apa aja di sini. Jadi kalian sertai dengan sketsa dan narasi sedikit lah, ya. Kalian tuliskan di A4 atau kertas folio, folio bergaris juga boleh. Nanti langsung kalian foto. Jadi formatnya adalah foto JPEG. Kemudian kalian kirimkan ke Classroom. Oke. Mungkin sampai sini untuk penjelasan minggu ini. Ada yang tanyakan kira-kira? Bila ada yang tanyakan, mungkin bisa tanyakan untuk materinya. Pertama ya, bisa tanyakan pada saat studio nanti. Atau kalian bisa WA di grup boleh. Oke. Mungkin itu saja untuk materi kali ini, untuk minggu ketiga ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.